Melanjutkan video sebelumnya, setelah Han Gong dan Mo Kunyan membereskan paviliun Xingyue, mereka melapor kepada Xuan Chen. Senior, kami telah membantai ketiga orang itu sesuai dengan instruksi Anda. Kalian membantai mereka, kapan aku memerintahkannya? Mo Kunyan dan Han Gong nampak kebingungan. Apakah kami salah mengerti arti dari Senior Gu? Lanjut Xuan Chen berkata, kamu begitu impulsif untuk membantai orang, bagaimana jika kekuatan di belakang mereka datang untuk membalas? Meski tidak ada yang perlu ditakutkan, jika terus membuat onar, hanya akan mengganggu kebersihan tubuh ini. Lupakan saja karena soal sudah selesai, ayo cepat berlatih. Tetua Han, gadis Qian Yan ini masih muda, dia tidak memikirkan banyak hal dengan hati-hati, kalian harus lebih memperhatikan. Mereka berdua pun mengiyakan perkataan Xuan Chen, dengan ekspresi yang bodoh. Ya, sambil berjalan dari ruang rahasia Xuan Chen, Mo Kunyan berkata kepada Han Gong. Saudara, mungkinkah kita salah memahami instruksi Senior Gu sebelumnya? Tentu saja, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Senior Gu barusan? Bagaimana jika kekuatan di belakang mereka datang untuk membalas? Maksudmu? Lanjut Han Gong berkata, jelas Senior mengingatkan kita, bahwa daripada membiarkan mereka datang untuk membalas dendam, lebih baik kita mengambil inisiatif. Ayo langsung hancurkan mereka bertiga, agar tidak ada masalah di masa depan selamanya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, terlihat lonjakan energi spiritual yang memancar begitu kuat. Itu adalah pencapaian Xuan Chen, yang berhasil menerobos ke ranah selanjutnya. Meskipun energi spiritual yang dibiarkan di kuil Lingyin tidak lagi cukup murni, tetapi itu hampir tidak dapat membantuku menembus ranah surga. Tiba-tiba Xuan Chen merasakan sesuatu, yang membuatnya tersentak. 9 cincin drum awan, ini adalah sinyal bagi Sekte Xiao Yao, untuk segera memanggil seluruh anggotanya, ketika menghadapi peristiwa besar. Mungkinkah ketiga sekte itu bertarung? Pindah ke Aula Xiao Yao, dan di sana sudah ada Xuan Chen, yang melihat para murid Xiao Yao banyak yang terluka. Xuan Chen memperhatikan mereka semua, sampai Han Gong yang sedang kesakitan memanggilnya. Senior, Gu. Lalu tetua Chi Huo dengan tatapan sinis berkata, apakah kamu tetua senior yang menyebalkan di mulut mereka? Tetua Chi Huo, ini adalah Senior Gu, jangan kasar. Mendengar perkataan Mo Kunyan, tetua Chi Huo nampak marah. Kenapa kamu harus sopan padanya? Jika dia memiliki kemampuan, mengapa dia membiarkan kalian menyerang 3 sekte? Mo Kunyan pun menjawab perkataan tetua Chi Huo. Pengaturan Senior Gu benar, kami tidak mampu, itu sebabnya kami terluka dan memalukan. Lalu Xuan Chen angkat bicara, sambil berjalan santai. Itu benar-benar memalukan. Sia-sia bagiku untuk mengajarimu cara berlatih, tetapi pada akhirnya kamu digosok oleh sekte yang tidak populer ini. Perkataan Xuan Chen membuat amarah tetua Chi Huo meronta-ronta. Apa katamu? Dan Han Gong berusaha menahan kemarahannya. Tetua Chi Huo, jangan impulsif. Tidak banyak bicara, tiba-tiba Xuan Chen mengibaskan tangannya, yang telah diselimuti aura. Dan tetua Chi Huo, yang hendak memukulnya berhenti sejenak, dan melihat apa yang dilakukan Xuan Chen. Terlihat para murid tiba-tiba diselimuti aura, sehingga mereka pun tampak kebingungan. Lalu tetua Chi Huo terus mendesak Xuan Chen, sambil berteriak kepadanya. Berhenti, apa sih yang kamu lakukan? Dengan tatapan tajam Xuan Chen berkata, aku tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, serahkan saja mereka padaku. Perkataan Xuan Chen membuat tetua Chi Huo sampai terdiam. Dan terlihat semua murid tampak senang, karena mereka semua telah sembuh total. Aneh, badannya gak sakit lagi. Aku juga, terima kasih, senior. Tetua Huo begitu terkejut, dan bergumam di dalam hatinya. Untuk menyembuhkan begitu banyak orang, bahkan seorang alkemis tingkat tinggi harus bekerja tanpa istirahat, selama 7 hari untuk membuat ramuan. Dia benar-benar dapat menyembuhkan hampir 100 orang sekaligus. Tiba-tiba Chi Huo langsung berlutut di hadapan Xuan Chen, lalu dia berkata dengan penuh penyesalannya. Chi Huo berpandangan pendek, dan tidak tahu bahwa senior memiliki kekuatan yang besar, jadi jika menyinggung senior, mohon dimaafkan. Memang leluhur pertapa sekte Xiao Yao kami, yang keluar dari gunung. Tetua leluhur, terima kasih. Sekte Xiao Yao kami selamat. Lalu Xuan Chen berkata, namamu Chi Huo, mulai sekarang, kamu dapat menahan mereka untuk sementara waktu untukku. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul beberapa murid yang datang melapor, dengan wajah yang sudah babak belur. Ini buruk, orang-orang dari 3 sekte besar telah mencapai dasar gunung. Senior Gu, ini yang kami dapatkan dari menyerang 3 sekte besar kali ini. Meskipun kami kalah, untungnya kami telah menyita banyak senjata harta karun. Ini semua adalah pil tingkat tinggi, keterampilan pengobatan, bahan, senjata, dan batu roh.
Senior menerimanya dulu, selebihnya murid-murid kita membaginya, sebagai senjata untuk pertahanan diri, dan segera menjadi ideal dengan musuh. Xuan Chen pun berkata, aku ingat, sekte itu memiliki sepotong besi hitam berusia ribuan tahun, dan gigi naga kuno yang ditempatkan di sini, dan semuanya dibuang saat dipindahkan. Chi Huo pun berkata, itu adalah sekte yang ditinggalkan oleh leluhur, semuanya disimpan di aula leluhur puncak Kaiyang. Besi hitam milenium, gigi naga purba, digunakan untuk berdiri di atas kedudukan. Lanjut Xuan Chen berkata, ambil ini, aku akan membuat beberapa senjata yang layak untuk kalian. Lalu bergumam di dalam hatinya, benar-benar mengambil setumpuk tembaga pecah, besi busuk dan memberikannya sebagai harta karun. Apakah kamu masih merasa sekte ini kurang memalukan? Xuan Chen pergi hendak membuat senjata, dan Chi Huo yang mengikutinya dari belakang berkata, tapi sekarang musuh menyerang. Xuan Chen pun menjawab perkataan Chi Huo. Itu benar, biarkan aku memberitahu mereka. Karena mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Pindah ke lain sisi, di luar gerbang gunung. Terlihat di sana begitu banyak orang yang hendak menyerang. Lalu diperkenalkan King Jianzi, penguasa sekte pedang Liu Yun berkata, sekte Xiao Yao ini mencabut cangkang kura-kura mereka lagi, sungguh merepotkan. Lalu diperkenalkan seorang perempuan Dong Fang Wuji, penguasa istana Wuji berkata, bagaimanapun, kami telah melaporkan masalah ini ke kultus api yang mengamuk. Selama kita tinggal di sini, pembawa pesan akan datang dalam beberapa hari, mereka pasti tidak akan bisa kabur. Lalu ada lagi Master Pavilion Xing Yue, Xiong Zaixing berkata, tetapi palu besiku tidak sabar, untuk membuat lebih banyak murid sekte Xiao Yao bercairan merah. Tiba-tiba saja, Xuan Chen dengan sangat cepat, sudah berada di belakang Xiong Zaixing. Bagaimana mungkin seekor guguk berani menggonggong di wilayah sekte Xiao Yao? Kedatangan Xuan Chen yang secara mendadak, membuat mereka semua sontak terkejut. Siapa kau? Ketika si botak Xiong hendak menoleh ke arah belakang, tiba-tiba Xuan Chen langsung memukulnya begitu kuat, sampai si botak Xiong terhempas jauh, dan membentur dinding sangat keras. Terlihat si botak yang tadinya sok keras, langsung memuntahkan cairan merah dari mulutnya, hanya dengan satu gerakan dari Xuan Chen. Lanjut Xuan Chen tiba-tiba menghilang, dan dia sudah berada di atas tubuh si botak yang sudah tidak berdaya. Banyak bacot. Tiba-tiba saja King Jianzi menerjang ke arah Xuan Chen sambil berteriak, bocah kecil, terima kematianmu. Namun sebelum pedang King Jianzi mendarat di tubuh Xuan Chen, tiba-tiba pedangnya patah oleh Xuan Chen, hanya dengan satu kibasan saja. Lalu Xuan Chen berkata, demi usiamu, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Kaki mana yang akan masuk ke sekteku terlebih dahulu. Tiba-tiba Xuan Chen mematahkan kaki King Jianzi dengan tatapan psikopat, terdengar teriakan yang sangat kencang, menahan kesakitan. Ah tidak, lanjut Xuan Chen berkata, tangan mana, yang akan menghajar cucu muridku terlebih dahulu. Xuan Chen langsung mematahkan sebelah tangannya juga, sungguh brutal MC kita ini. Dan mata mana yang berani meremehkan sekte Xiao Yao ku? Xuan Chen pun mencungkil kedua matanya. Lanjut Xuan Chen berkata, sambil tersenyum tipis. Sayangnya, terlalu lambat untuk menjawab. Tubuh ini akan membuat keputusan untukmu. Tidak lama kemudian, terlihat sebuah cambuk yang menyambar. Namun Xuan Chen dapat dengan mudah menghindari cambukan dari Fang Wuji. Mereka pun menyelamatkan King Jianzi. Master Pedang, apakah kamu baik-baik saja? Lalu Mo Kuanyan dan yang lainnya berteriak memanggil Xuan Chen. Senior Gu. Sambil berlari, Mo Kuanyan melemparkan artefak yang diminta Xuan Chen sebelumnya. Itu kan yang Anda inginkan. Xuan Chen pun menerima artefak tersebut. Sangat lambat, King Jianzi yang terluka parah, dengan mulut yang memuntahkan cairan merah, dia berteriak keras. Bantai, aku akan membantainya. Namun tiba-tiba dia malah tepar, dengan mulut yang mengalirkan cairan merah. Lalu si botak berinisiatif untuk bekerja sama. Penguasa istana Wuji, kita berdua bergabung dan membunuh binatang kecil ini bersama-sama. Balas dendam untuk Master Pedang. Oke, lalu si botak mengangkat gandanya yang memancarkan energi. Kubah emas mengguncang langit. Lalu Fang Wuji mengaktifkan tekniknya juga. Guntur naga. Terlihat gabungan aura yang menghujam ke sekte Xiao Yao sangat kuat. Membuat para murid menjadi panik. Apakah ini pembangkit tenaga listrik dari tanah kaisar manusia? Dia benar-benar dapat menarik kekuatan hukum langit dan bumi, untuk dirinya sendiri dan menggunakannya. Namun Xuan Chen tetap saja tenang, dia tersenyum tipis dan berkata, tidak buruk. Lalu Xuan Chen menggunakan artefak besi hitam dan taring naga, dan langsung mengaktifkan tekniknya juga. Kedua artefak itu langsung melesat ke atas langit, dan kedua artefak itu berbenturan satu sama lain, sampai tercipta pusaran kekuatan yang begitu terang. Si botak dan Fang Wuji, yang menyaksikan fenomena itu nampak terkejut.
Apa? Tiba-tiba bermunculan begitu banyak senjata, yang berjatuhan dari sebuah portal. Dan senjata itu menghampiri masing-masing murid dari Sekte Xiao Yao. Ini, apakah semua senjata tingkat tinggi yang unggul? Lanjut Xuan Chen berkata kepada para muridnya. Ambil saja dan mainkan. Si botak dan Fang Wuji begitu kesal kepada Xuan Chen. Dia terang-terangan menggunakan kekuatan kita, untuk menempa senjata untuk murid-muridnya. Bertarung melawan kami, bagaimana kamu masih bisa berpikir tentang menyempurnakan senjata? Terlihat pancaran yang begitu kuat dari mereka berdua, yang sangat marah kepada Xuan Chen. Memperlakukan kami seperti monyet, anak nakal, kami ambil hidupmu. Lalu si botak dan Fang Wuji, langsung menerjang ke arah Xuan Chen secara bersamaan. Mampus kau, Xuan Chen pun tidak tinggal diam, di tangannya memancarkan bola energi, lalu berkata. Arai 1000 ilusi, tiba-tiba energi yang begitu kuat, langsung menghujam tubuh si botak dan Fang Wuji sekaligus. Si botak sampai berkeringat dingin, menerima serangan Xuan Chen. Terlihat dampak dari serangan Xuan Chen, menimbulkan ledakan yang begitu besar, sampai asap mengepul begitu tebal. Lalu si botak dan Fang Wuji terlempar mundur ke belakang, tiba-tiba dari balik kepulan asap, muncul anak panah yang begitu banyaknya, langsung menghujam tubuh mereka berdua. Terlihat Fang Wuji dan si botak tersungkur, dan terbatuk-batuk. Lalu Xuan Chen berkata kepada mereka berdua, yang sudah terkapar. Aku benar-benar kecewa, kukira kalian bisa bermain denganku lebih lama. Meskipun langkah ini lebih jauh dari level kitab suci kaisar, tapi itu cukup sempurna, untuk menghabisi sekelompok lalat sepertimu. Para murid Xiao Yao tidak perlu bertarung, mereka cukup menonton saja, dengan teknik dari Xuan Chen, yang masih berlangsung, terlihat anak panah yang terus berterbangan, menghujam para pasukan musuh. Dan Chi Huo yang menyaksikan teknik Xuan Chen sangat tercengang. 1000 formasi mencekik ilusi, taktik formasi pembantaian dari Sekte Xiao Yao kita, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Legenda mengatakan bahwa dengan formasi ini, selama dalam radius 10 mil, aura pada tubuh warrior tidak berasal dari garis keturunan asli Sekte Xiao Yao, mereka akan diburu sampai wafat. Terlihat gundukan jasad dari para penyerang Sekte Xiao Yao yang begitu banyaknya. Dan sebagian orang yang masih hidup, mereka semua berlarian menyelamatkan hidupnya masing-masing. Cepat, larilah. Lanjut Xuan Chen berkata, murid ke-10 kecil, tampaknya keturunanmu perlu melihat dunia lebih banyak. Dengan tatapan tajam, Xuan Chen memperhatikan musuh-musuhnya yang berlarian. 10 mil, itu konyol. Lalu diperlihatkan salah satu pasukan musuh, yang sedang dalam perjalanan kabur dari serangan Xuan Chen, dia menoleh ke belakang dan nampak terkejut. Ternyata ratusan anak panah terus memburu mereka semua. Meski ratusan mil jauhnya, teknik yang digunakan Xuan Chen, dapat melebihi batas jarak yang dibicarakan Chi Huo sebelumnya. Pindah ke lain sisi, terlihat di sana pun sedang terjadi peperangan juga. Lalu terdengar teriakan dari si pelontos yang sangat marah. Hu Haikuan, 3 sekte kami datang untuk memberi penghormatan ke gunung dengan niat baik, tetapi kamu benar-benar menghabisi ketiga tetua kami. Hari ini, Sekte Xiao Yao kalian harus membayar dengan cairan merah. Jika kamu ingin menambahkan kejahatan, jangan banyak alasan. Orang-orang dari sekteku baru-baru ini tidak pernah keluar dari gerbang gunung, jadi mengapa membunuh para tetuamu? Terlihat mereka mengepung kelompok Hu Haikuan. Tapi apa yang kamu coba lakukan, ketika kamu memblokir kami dalam perjalanan kembali ke sekte? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Balaskan dendam untuk Master. Lalu salah satu bawahan si pelontos, langsung menerjang ke arah Luo Sheng Sui. Saudari junior hati-hati, apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih, saudara senior. Diperkenalkan pria tersebut adalah tetua Tao Qian. Lalu Hu Haikuan bergumam di dalam hatinya. Ada apa? Luo Sheng Sui jelas menempati posisi kultivasi terbaik di tanah terberkati primordial, tetapi kecepatan kultivasi jauh lebih rendah daripada beberapa murid sekte dengan kualifikasi biasa. Untuk membantunya berlatih melewati kesengsaraan, Zhongmen telah menggunakan hampir 80% batu spiritual yang dikumpulkan oleh Sekte Xiao Yao selama 10 tahun terakhir. Bertahun-tahun, ke-9 murid tidak tahan dengan guntur kesengsaraan yang dibawa oleh alam transformasinya dan meninggal dengan sadis di tempat. Lanjut Hu Haikuan berkata, Tetua Luo, bisakah kamu memanggil leluhur, untuk membiarkan dia menyelamatkan kita? Baik, aku akan mencobanya. Sekarang musuh ada di depan, jika kita terus bertarung, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan. Luo Sheng Sui pun bergumam di dalam hatinya. Omong kosong macam apa dari leluhur Sekte Xiao Yao, jika kamu benar-benar hebat, mengapa kamu tidak bergegas dan menyelamatkan keturunan bodohmu? Aku tidak ingin mati di sini. Tiba-tiba salah seorang dari kelompok Hu Haikuan berteriak. Master Sekte, mereka memimpin kerumunan untuk menyerang,
mereka sudah abadi, jadi mengapa berbicara dengan mereka? Baiklah, jangan mati tanpa henti, balas dendam rekan-rekanmu yang sudah mati. Terlihat dari kejauhan, anak panah dari skill Xuan Chen, yang melesat terbang menuju ke arah mereka semua. Si pelontos pun sontak terkejut, terlihat dampak dari anak panah yang dilancarkan Xuan Chen, menimbulkan efek ledakan yang begitu kuat. Bahkan para komplotan Hu Haikuan pun nampak kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Lalu diperlihatkan seseorang yang berlutut, dan ternyata itu adalah Hu Haikuan. Dia menganggap itu adalah pertolongan dari leluhur, yang dipanggil Luo Sheng Xue. Terlihat seluruh pasukan yang mengepung mereka tumbang seketika. Ini adalah formasi mencekik 1000 ilusi. Leluhurlah yang bergerak. Dia membantu kami melenyapkan semua musuh. Lalu di sana Xuan Chen menatap tajam, dan berkata, akhirnya aku mendapatkanmu. Sambil tersenyum Xuan Chen menyebut nama perempuan itu, yang dulu pernah menyiksa tubuh yang Xuan Chen tempati sekarang. Luo Sheng Xue. Lanjut Xuan Chen terbang menuju lokasi Luo Sheng Xue. Senior, kemana Anda akan pergi? Pada saat bersamaan, tetua Hu Haikuan menyuruh Luo Sheng Xue untuk menyuruh leluhur membimbing mereka. Sedangkan, dalam hati Luo Sheng Xue mengatakan, dia tidak tahu apa-apa yang terjadi tentang serangan yang membantai para musuh sebelumnya. Tidak lama kemudian, ada sesuatu yang melesat terbang menuju mereka, menimbulkan ledakan di hadapan Luo Sheng Xue. Dan di sana sudah ada Xuan Chen yang baru saja tiba. Luo Sheng Xue, lama tidak bertemu. Terlihat semua orang tidak mengenali sosok Xuan Chen lalu bertanya, siapa kamu? Namun Luo Sheng Xue yang mengetahui sosok tersebut berkata, Gu Xuan Chen, mengapa kamu di sini? Bukankah aku menghapus dantianmu? Sambil tersenyum Xuan Chen menjawab perkataannya. Ada baiknya kamu tidak lupa. Tetua Hu Haikuan menanyakan Xuan Chen kepada Luo Sheng Xue dengan penasaran. Tetua Luo, apakah kamu mengenalnya? Luo Sheng Xue pun menjelaskan, dia adalah suami yang tidak berguna, yang diatur untukku oleh keluarga, tapi aku sudah menceraikannya. Master Sekte, orang ini datang dengan aneh, kurasa dia pasti punya dendam, dan berkolusi dengan 3 sekte besar, untuk membalas dendam kepada Sekte Xiao Yao. Apa yang dia katakan benar. Lalu Hu Haikuan pun mengarahkan pedang patahnya ke Xuan Chen. Dan Xuan Chen berkata kepada Hu Haikuan, apakah kamu Master Sekte saat ini? Namun Hu Haikuan sambil menerjang dan berteriak kepada Xuan Chen, aku yang bertanya padamu sekarang. Xuan Chen pun langsung mengaperkat Hu Haikuan dengan cukup keras, sampai dia kesakitan. Tetua lainnya sangat marah melihat kejadian itu. Nak, kamu benar-benar berani memukul Master Sekte kami. Xuan Chen pun berkata dengan santai kepada mereka semua. Emang, aku mendengar bahwa leluhurmu membimbingmu, untuk menemukan seorang jenius di kota Anyang. Jadi kamu baru saja mengambil sampah seperti Luo Sheng Xue. Butuh waktu lama untuk menerobos ke tahap awal ranah surga, setelah memasuki tanah terberkati primordial, apakah ini disebut jenius? Luo Sheng Xue yang tidak terima perkataan Xuan Chen sangat marah. Apa katamu? Lanjut Xuan Chen berkata, kamu tidak dapat melihat, begitu banyak orang yang sangat berbakat di Sekte Xiao Yao, dan membiarkan mereka menjadi penjaga gunung, jadi apakah itu layak menjadi Master Sekte? Luo Sheng Xue pun berkata kepada tetua Hu Haikuan, Master Sekte, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Gu Xuan Chen, kamu berani menghina ketua sekte, aku tidak akan memaafkanmu hari ini. Mati kau. Lanjut Lu Sheng Xue menarik pedangnya, menghunuskan ke arah leher Xuan Chen. Namun dengan gerakan sederhana saja, Xuan Chen dapat dengan mudah mematahkan serangan Luo Sheng Xue, yang membuat semua orang nampak terkejut. Luo Sheng Xue pun terjatuh begitu keras, menerima serangan balik dari Xuan Chen. Apakah ini kejeniusan di matamu? Terlihat Luo Sheng Xue nampak panik, melihat kekuatan Xuan Chen yang sekarang. Bagaimana itu mungkin? Kapan seni bela dirinya menjadi begitu misterius? Aku bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana dia bergerak. Tetua Luo, apakah kamu baik-baik saja? Saudari junior, sekarang giliran Hu Haikuan yang hendak menyerang Xuan Chen. Berani menyakiti para murid Sekte Xiao Yao, sebagai ketua sekte, aku pasti tidak akan mengampunimu dengan enteng. Hari ini, izinkan aku memberimu pelajaran. Namun tetua lainnya mengingatkan Hu Haikuan. Master Sekte, itu tidak baik, ada lusinan kekuatan petir surgawi datang ke arah kami. Itu pasti bantuan dari 3 sekte. Hu Haikuan tidak memperdulikannya, dia lanjut berteriak. Bersiaplah untuk berperang, dan video pun bersambung.